فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mengambil asar dari Syababah Ibnu Sawwar Al-Madaini yang menceritakan tentang Abdul Quddus dan menunjukkan tentang kelemahannya dari sisi periwayatan dengan sanadnya maupun dalam pemahaman matan. Sekarang siapa yang masih ingat apa pengertian sanad dan apa pengertian matan? Hendak ya Rifki. Apa itu sanad? Itu rentetan perawi yang mengantarkan hadis sampai ke matannya. Rentetan perawi yang mengantarkan sampai ke matan. Cara mudahnya. Baik. Sedangkan matan adalah apa? Nihayatus sanad, akhir dari sanad. Itu tujuan dari sanad untuk mencapai ke matan. Dan Abdul Quddus yang dimaksud di sini Abdul Quddus Ibnu Man Indah Az-Zubair Ibnu Habib Al-Kala'i Asy-Syami. Abdul Quddus Ibnu Habib Asy-Syami, ini masyhurnya. Ad-Dimashqi. Di sana ada Abdul Quddus yang lain yang thiqah. Siapa itu? Hudzaifah. Abdul Quddus Ibn al-Hajjaj Asy-Syami al-Himsi. Tayyib. Dia thiqah termasuk rijalus sahihain, sehingga harus dibedakan, jangan sampai keliru. Abdul Quddus yang kita bahas seorang yang pendusta, dhaifun na'am fis sanadi wal matan. Mungkar haditsnya. Sekarang kita masuk pada asar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala fi muqaddimati. Qala Muslimun. Buat kalian ada seperti ini enggak? Baik. Zahirnya ikhwani fillah yang dimaksud Muslimun ya Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, pengarang kitab ini. Dan kemungkinan ini yang menulisnya adalah apa? Perawi kitab. Ya beliau menuliskan qala Muslim. Jadi tambahan dari apa? Dari penulis kitabnya yang menulis naskah. Wasami'tu Ubaidullah ibni Umar al-Qawariri. Ubaidullah ibni Umar al-Qawariri thiqatun sabtun al-Basri, telah kita lewati. Nah,
Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Yaqul sami'tu Hammad ibn Zaid. Beliau juga telah kita lewati imam. Sami'tu Hammad ibn Zaid yaqulu li rajulin ba'dama jalasa Mahdi ibn Hilal bi ayyam. Aku mendengar Hammad ibn Zaid mengatakan kepada seorang laki-laki, dan setelah Mahdi ibn Hilal duduk beberapa hari, Taib, yaitu tinggal di situ menyampaikan hadis-hadisnya. Dan yang dimaksud di sini Mahdi bin Hilal, akhwan, yaitu Mahdi ibn Hilal Abu Abdillah Al-Basri, yang dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya matruk. Dan Yahya bin Ma'in mengatakan sahibu bid'atin yadha'ul hadis, ahli bid'ah dan pemalsu hadis. Juga dalam pernyataan Yahya bin Ma'in yang lain, wa minal ma'rufin bil kadzib, termasuk di antara deretan orang-orang yang dikenal dengan kedustaan. Dan ini seburuk-buruk seseorang, ikhwan, yang dikenal kok dengan kedustaan. Dan kebid'ahan yang ada pada dirinya, yaitu dia termasuk apa? Termasuk qadariyah. Dikatakan oleh As-Saji rahimahullah, kana qadariyan minad du'ah. Dia adalah seorang yang berpemahaman qadariyah dan termasuk dari apa? Da'inya. Dan biasa ikhwan, pelaku bid'ah tidak peduli untuk berdusta, apalagi dai-dai kebid'ahan, karena tujuan mereka adalah untuk melariskan kebid'ahan yang mereka miliki. Dan tidak mungkin kebid'ahan laris bisa diterima manusia kalau menyampaikan hadis yang sahih, demikian pula menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Mau tak mau harus berdusta. Dan ini ciri khas mereka, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam asar ini dialah yang akan disebutkan jarah untuknya, yaitu Mahdi ibn Hilal, ditahdzir dalam hadis, dalam asar kita ini. Cuman tahdziran dari Hammad ibn Zaid dengan apa? Dengan ungkapan yang butuh dipahami dengan baik, diungkapkan dengan kiasan, apa? Perhatikan ungkapan Hammad bin Zaid. Ya, setelah Mahdi ibn Hilal duduk mengisi di tempat itu beberapa hari, maka Hammad bin Zaid katakan kepada seorang laki-laki, "Ma hadhil 'ainul malihatul lati naba'at qibalakum." Diperingatkan, "Ma hadhil 'ainul malihatul lati naba'at qibalakum." Siapa yang paham kalimat ini? Falahu jaizah. Ismail, "Ma hadhil 'ainul malihatu allati naba'at qibalakum." Nah, ini makna kiasan tadi, akhwani fillah. Ma hadhil 'ainul malihatu allati naba'at qibalakum. Nah, apa ini? Mata air yang asin yang muncul di tengah-tengah kalian, muncul di sisi kalian, sebagai peringatan agar meninggalkan Mahdi bin Hilal, sebagaimana manusia yang meninggalkan sumur-sumur atau mata air yang berair asin karena tidak
bermanfaat, tidak menghilangkan tidak menghilangkan dahaga. Yang dicari adalah mata air yang tawar, yang menyegarkan. Dan laki-laki tadi mengatakan, "Na'am ya Aba Ismail." Abu Ismail maksudnya adalah kunyah dari Hammad bin Zaid. Na'am, dia setuju dan menerima jarah dari Hammad bin Zaid rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita ambil asar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa haddatsana al-Hasan al-Hulwani qala sami'tu Affan qala sami'tu Aba Awanah qala ma balaghani 'anil Hasani haditsun illa ataitu bihi Aban ibn Abi Ayyash faqara'ahu alayya. Telah menyampaikan kepada kami Hasan al-Hulwani, guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, telah berulang kali kita lewati. Qala sami'tu Affan ibn Muslim as-Saffar al-Basri al-Hafidh. Qala sami'tu Aba Awanah. Abu Awanah yang dimaksud adalah Al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri, seorang hafidh juga yang telah kita lewati. Abu Awanah namanya Al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri. Qal, beliau mengatakan, ma balaghani anil Hasani haditsun illa ataitu bihi Aban ibn Abi Ayyash faqara'ahu alayya. Tidaklah sampai kepadaku dari Hasan, maksudnya Hasan al-Basri rahimahullah, imam. Tidaklah sampai kepadaku dari Hasan al-Basri satu hadis pun kecuali aku mendatangi dengan membawa hadis tersebut Aban ibn Abi Ayyash. Baik. Dan Aban ibn Abi Ayyash ini khonifillah, yang nama Abu Ayyash adalah Fairuz. Aban Ibni Fairuz, ya, Fairuz kunyahnya Abu Ayyash dan lebih masyhur dengan kunyah ini, sehingga Aban dinisbahkan kepada kunyah bapaknya Aban Ibni Abi Ayyash. Dan ada khilaf tentang namanya. Yang Aban ini dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala matrukul hadith. Tarakan nasu hadithahu mundu dahrin. Dia seorang yang hadithnya ditinggalkan, dan manusia meninggalkan hadithnya semenjak waktu yang lama. Dan dikatakan oleh Waqi' rahimahullah ta'ala mungkarul hadith, seorang yang hadithnya mungkar. Juga Imam Yahya bin Ma'in mengatakan tentangnya matrukul hadith. Baik. Dan sampai-sampai karena tahdzir dari para imam ikhwanifillah terhadap Aban ini sangat banyak. Juga karena buruknya riwayat dan mungkarnya hadis yang dia riwayatkan, dikatakan oleh Imam Syu'bah rahimahullah. Syu'bah mengatakan, la an ashraba min bawli himari ahabbu ilayya min an aqula haddatsani Aban. Ini perkataan keras dari apa? Syu'bah rahimahullah ta'ala. Taib, la an ashraba min bawli himari, sungguh aku minum dari air kencing keledaiku lebih aku sukai.
ahabbu ilayya min an aqul, daripada mengatakan haddatsani Aban, telah menyampaikan hadits kepadaku Aban. Ini tahdzir yang keras dari Imam Syu'bah rahimahullahu taala. Nah, jadi keadaannya sangat jelas. Bahkan apa? Dikatakan Imam Ahmad tadi, manusia yaitu ahlul hadis pada zaman itu sudah meninggalkannya. Baik. Tapi kenapa di sini kok Abu Awanah menyampaikan tidaklah sampai kepada beliau hadis dari Hasan Al-Basri kecuali dia datangi Aban ibn Abi Ayyash, kemudian Aban ibn Abi Ayyash membacakannya kepada Abu Awanah. Karena makna faqara'ahu alayya, maksudnya qara'a Aban dzalikal hadis yang dibawa oleh Abu Awanah, dibacakan lagi kepada Abu Awanah. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan makna hadzal kalam annahu kana yuhadditsu 'anil Hasan bikulli ma yus'alu anhu wa huwa kadzibun fi dzalik. Baik. Maknanya perkataan ini yaitu bahwasanya dia itu menyampaikan hadis dari Hasan semua yang ditanyakan kepadanya. Yaitu sama yang ditanyakan kepada Aban bin Abi Ayyash ini, maka dia menyampaikan hadis dari Hasan, langsung mengatakan haddatsanil Hasan Al-Basri. Dalam keadaan dia berdusta pada riwayatnya tersebut. Ini maksud dari asar ini apa? Jadi yang dilakukan oleh Abu Awanah adalah apa? Adalah untuk membuktikan tentang kondisi Aban ibn Abi Ayyash ini, seorang yang tidak peduli dengan apa kedustaan. Pokoknya kalau ditanya sesuatu, ya langsung dia riwayatkan dari Hasan. Tidak peduli dia berdusta ataukah tidak. Makanya dicek oleh Abu Awanah. Setiap sampai kepadanya hadis dari Hasan, dicekkan kepada Aban yang Abi Ayyash. Maka langsung dia baca. Nah, langsung apa? Dia buat hadis dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dan itulah kedustaan akhwan, sebagaimana telah kita lewati. Kalau sudah menjadi kebiasaan seorang tidak merasa risih dengan dusta, sudah terbiasa dengan dusta, wal iyadu billah, dan itu seburuk-buruk sifat. Nasallallahu al-afiyata wassalam.